Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Novalia, NPM 19110019. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik konseling. Setiap pekerjaan profesional pada dasarnya memiliki kode etik. Setiap anggota profesional itu harus mempelajari sekaligus mempraktikkan kode etik tersebut. Menurut Ehledrick dan Pope, Moursan 1990 mengemukakan ada 7 pokok yang diuraikan di dalamnya, yaitu yang pertama, pekerjaan itu di atas segalanya dan tidak dapat merugikan orang lain. Yang kedua, praktik profesional itu hanya dilakukan pada dasar kompetensi. Yang ketiga, tidak melakukan eksploitasi. Yang keempat, memperlakukan seseorang dengan respek untuk martabatnya sebagai manusia. Yang kelima, melindungi hal yang konfidensial. Yang keenam, tindakan. Yang ketujuh, praktik profesi sejauh mungkin dalam kerangka pekerjaan sosial dan keadilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode etik profesional bimbingan konseling adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melakukan tugas atau tanggung jawabnya di dalam memberikan pelayanan dan bimbingan konseling. Kode etik dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik juga adalah setiap profesional, khususnya konselor Indonesia, menjadikan kode etik sebagai landasan moral atau pedoman tingkah laku dalam proses bimbingan dan konseling. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang responding fully. Artinya konselor harus bertanggung jawab untuk memberi perhatian penuh terhadap klien selama proses konseling. Terminating apor peteli, kita harus bisa melakukan terminasi atau menghentikan proses konseling secara tepat. Evaluating the relation, relasi antara konselor dan klien haruslah relasi yang terapeutik, namun tidak menghilangkan yang personal. 2. Confidentiality. Konselor harus menjaga kerahasiaan klien. Ada beberapa yang perlu dijelaskan dalam etika ini, yaitu dinamakan privileged communication. Artinya konselor secara hukum tidak dapat dipaksakan untuk membuka percakapan dengan klien. Namun untuk kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan, hal seperti ini bisa bertentangan aturan dengan etika itu sendiri. Conferring relevant information to the person in counseling. Maksudnya klien berhak mendapatkan informasi mengenai konseling yang akan mereka jalani. Informasi tersebut adalah counselor qualification. Konselor harus memberikan informasi tentang kualifikasi atau keahlian yang dimiliki. Konsekuensi, konselor harus memberikan informasi tentang hasil yang dicapai dalam konseling dan efek samping dari konseling. Tidak lain lagi ada the counselor influence. Konselor mempunyai pengaruh yang besar dalam relasi konseling, sehingga ada beberapa hal yang perlu konselor waspadai yang akan mempengaruhi proses konseling dan mengurangi efektivitas konseling. Baiklah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hani Santiasa Putri, NPM 19110006. B. Dasar Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling. Yang pertama, Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya C. Menegakkan Kode Etik Konseling. Etik dan konseling menurut Coffin dan Remley 1996 sebagai kelompok konselor profesional berhubungan dengan etik dan nilai. Kode etik membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas sebuah profesi dan melindungi klien. Tanggung jawab konselor yakni memberikan perhatian penuh terhadap klien, misalnya mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan klien. Selain itu, konselor harus menjaga kerahasiaan klien. Untuk menjunjung dan menegakkan sebuah kode etik pada proses
konseling, seorang konselor perlu mengikuti pendidikan tentang konselor agar mengerti dan paham akan kode etik itu sendiri. Untuk menegakkan, konselor juga bisa melihat dari asas dan tujuan khusus konseling itu sendiri. Tujuan kode etik supaya dapat profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau juga konsumernya. Dengan adanya kode etik tersebut agar dapat melindungi perbuatan yang tidak profesional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu 2 hak klien untuk memberikan informed consent. Informed consent atau surat persetujuan adalah pernyataan persetujuan dari klien yang akan menjalani proses konseling maupun terapi. Informed consent harus dilihat sebagai sebuah proses, bukan peristiwa. 1 kali pada awal konseling, penelitian atau penilaian. Informasi harus disediakan dan ditinjau kembali ketika konteks menunjukkan kemungkinan yang sangat relevan. Misalnya, ketika membahas potensi bahaya terhadap diri sendiri, orang lain, atau orang-orang yang rentan, sehingga hal ini perlu menjadi dasar hubungan profesional antara konselor dengan konseli, serta perlu dibicarakan sebelum dimulainya sesi. Konselor harus memberikan informed consent dan menjaga catatan dengan baik, termasuk mendokumentasikan penyediaan informed consent, yang membantu menunjukkan apa yang dilakukan dengan klien. Yang ketiga, tanggung jawab konselor terhadap klien. 1. Menjaga kerahasiaan. Monroe menegaskan bahwa dalam menjaga kerahasiaan klien, seorang konselor harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Konselor perlu menyampaikan kedudukan klien dalam hubungannya dengan kerahasiaan. Misalnya, klien mengetahui bahwa pada beberapa pembicaraan tertentu konselor akan melibatkan staf yang ada di tempat konselor bekerja. Yang kedua, meminta izin klien ketika konselor memerlukan keterangan dari pihak keluarganya atau pihak yang lain. Yang ketiga, apabila klien meminta agar informasi dirahasiakan, maka konselor harus menghargai permintaan tersebut. Yang kedua, mengutamakan kebutuhan klien. Adapun kebutuhannya yaitu kebutuhan akan kendali dan kekuasaan. Selanjutnya, kebutuhan untuk membantu dan memelihara, kebutuhan untuk mengubah orang lain, kebutuhan untuk mengajari atau berkhotbah, kebutuhan untuk membujuk dan menasihati, kebutuhan untuk merasa mampu dan berguna, dan terakhir kebutuhan untuk dihormati dan dihargai. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.